Halo semuanya, selamat datang lagi ke dalam YouTube channel aku. Kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Dia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah wajib terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi diwujudkan menjadi hal yang memotivasi. Pemenuhan kebutuhan fisiologis yang pertama itu kebutuhan makan dan minum dalam toko Sri. Semua kebutuhan hidup seperti makan dan keperluan lainnya ditanggung oleh Sri, seorang diri dengan susah payah. Pemenuhan makanan dan minuman toko Sri digambarkan pada kutipan berikut. Berikut usaha toko Sri memenuhi kebutuhan makan walau hidup di tengah keterbatasan ekonominya. Kebutuhan makan dan minum dalam toko zaman. Kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum pada toko zaman dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan zaman yang keluarganya tergolong keluarga dengan kondisi keuangan sangat baik. Di samping itu juga zaman adalah seorang pengacara yang bekerja di sebuah firma hukum terkenal di London. Berikut kutipan yang menunjukkan bahwa zaman hidup dengan mewah sebagai seorang pengacara terkenal. 2. Yaitu deskripsi pemenuhan kebutuhan akar rasa aman setelah kebutuhan fisiologis. Toko Sri terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan di lingkungannya. Seperti halnya toko zaman, ketika kebutuhan akan fisiologis toko zaman tercapai, maka ia akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya, yaitu kebutuhan akar rasa aman. Yang ketiga yaitu deskripsi pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan rasa cinta oleh toko Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintai anaknya. Yang keempat, deskripsi pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Dalam novel tentang kamu ditemukan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri toko Sri terbagi dalam dua bagian, yaitu penghargaan atas diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Kutipan tersebut membuktikan ciri dari penghormatan dan penghargaan terhadap diri sendiri, yaitu sikap percaya diri Sri dalam menjalani hari-harinya dengan apa adanya tanpa merasa harus mengharapkan hal-hal yang lebih. Jika dijalani dengan apa adanya, keyakinan untuk hidup lebih baik akan menjadikan kepribadian yang kuat yang berawal dari kepercayaan diri untuk menerima kenyataan hidup. Yang kelima itu deskripsi pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Setelah keempat kebutuhan lainnya terpenuhi, dalam diri Sri akan muncul kebutuhan akan aktualisasi diri. Sri berusaha untuk menjadi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri toko Sri tergambar pada kutipan berikut. Di usianya yang tidak lagi muda, tidak membuat Sri ningsih untuk mengaktualisasikan bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tari tradisional di London, sehingga dapat dikatakan bahwa toko Sri telah berhasil memenuhi aktualisasi dirinya.